Kami sudah di depan rumah Bapak Idris Wijaya. Kami akan mewawancarai beliau. Selamat siang Pak. Kami dari sekolahan SMK Negeri 1 Ketapang mendapatkan tugas menanyakan riwayat desa Cidramayoga. Kesempatan kami untuk menanyakan kepada Bapak sebagai tokoh masyarakat desa Cidramayoga. Nanti rekan-rekan kami akan bertanya kepada Bapak. Maaf Pak, apakah waktunya mengganggu? Oh enggak, santai aja. Kebetulan jam istirahat. Enggak, yang mau nanya apa? Silahkan. Pada tahun berapa Pak Desa Cidramayoga berdiri? Desa Cidramayoga ini berdiri tahun 70-an, seiring dengan lahirnya Bapak. Bapak juga lahir tahun 70. Tahun 68 orang tua Bapak sudah ada di sini. Tahun 70 Bapak ada dan berumuskan di kampung. Jadi didirikan sekitar tahun 70-an. Siapa pemimpin pertama Desa Cidramayoga? Terbentuknya tahun 70 itu dipimpin oleh Bapak Sri Ganti. Sekaligus beliau sebagai kepala desa. Saat itu diangkat oleh warga masyarakat, beliau sebagai kepala desanya. Pada dulu kampung ini jalan masih setapak. Dan siapa pemimpin keduanya Pak? Pemimpin kedua setelah Pak Sri Ganti sekarang sudah jadi bersih Pak Munah Sudiarta. Amin. Nama ya. Ya. Dia sudah lanjutlah. Ya nggak boleh bilang nama kita ini karena memang harus jelaskan kita jelaskan. Kalau boleh tahu pemimpin saat ini siapa ya Pak? Yang saat ini Imade Ardana, kurang lebih sekitar 2 bulan ya. 2 bulan kemarin pemilihan dari sebagai kepala desa menjabat yang ketiga, yang terakhir, periode terakhir. Gitu. Sudah ada sekolah belum pada saat itu Pak? Waktu desa ini berdiri itu sudah ada sekolah swasta, SD swasta. Kebetulan ya di depan rumah Bapak ini sekolah swasta masih lesehan, nggak ada meja, itu apalagi kursi. Di tahun awal itu belum ada kursi. Jadi nanti orang tua yang keluar masing-masing murid-murid itu mengeluarkan bangku sama meja, baru punya meja sama kursi waktu itu. Terus pada saat itu jika ingin melanjut sekolah SMP atau SMK itu kemana Pak? Itu dulu adanya sekolah SMP itu di Penengahan, di Pasuruan, SMP Negeri 1 Penengahan. Jadi anak-anak yang udah lulus di sini melanjutkan ke Penengahan sana. Jadi anak itu ngontrak di sana. Nah, terus kalau mau ke SMA, SMK itu ke kabupaten Kalianda sana. Jadi ngontrak kos di sana. Itu pada saat itu sulit, jarang yang mampu sampai di SMA. Berkembangnya tahun ke tahun demi tahun ke tahun, mutu pendidikannya juga semakin bagus, maka banyak anak-anak itu bisa tahapan Bapak inilah udah banyak yang sekolah SMA sebelum Bapak sudah banyak gitu. Dan di tahun 90-an itu sudah ada SMA di Sri Pendowo, kemudian dilanjutkan di Harapan SMA Persada. Nah, apalagi kalau sekarang kan sudah menjamur setelah
ada sudah dekat, jadi untuk pendidikannya mudah-mudahan semakin baik dan semakin bagus. Ya seperti sekarang kalian bisa datang ke sini wawancara, artinya sudah suatu perkembangan pendidikan. Kalau dulu belum ada, zaman bapak belum ada. Ya. Oke, siapa yang mau tanya lagi? Bagaimana Pak kegiatan pemuda pada saat itu? Untuk pemuda di tahun 70-an itu sudah terbentuk. Untuk pemudanya sudah dibentuk. Organisasi pemuda itu dulu namanya Karang Taruna, termasuk bapak pun ikut. Dulu pernah menjadi bendaharanya bapak waktu itu. Apakah sudah dibentuk organisasi pada saat itu Pak? Sudah dibentuk. Kegiatan lomba apa saja yang diikuti pada saat itu Pak? Kalau untuk olahraga pemuda itu dulu yang anak-anak suka, yang laki-laki ini bola kaki. Kalau yang pria bola kaki itu udah sampai ke tingkat kabupaten. Kalau dulu kita masih nyatu dengan kecamatan Peningahan. Nah, pernah dulu lomba hingga tingkat kabupaten, tapi kalah. Gitu, kalah. Kalau untuk putri itu poli, putra juga banyak poli. Tapi untuk pada saat itu untuk pengadaan sarana prasarananya dari anggota sendiri, artinya belum ada dari pemberian dari bantuan dari pemerintah, dari mana, masih pengadaannya dari mandiri lah. Sudah pernah dilombakan atau belum Pak? Lomba sudah seperti apa yang saya katakan tadi, pernah tingkat kabupaten namun kalah. Sering dilombakan di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten sering. Untuk bola kaki kalah. Terus juga di samping memang keterbatasan waktu, keterbatasan sarana prasarana pada saat itu. Satu desa paling hanya ada satu bola kaki, bola voli cuma 2 untuk putra untuk putri pada saat itu. Kalau lapangannya hanya satu, kalau putranya latihan voli, udah putrinya nggak bisa. Gitu. Keterbatasan masih pada saat itu. Kalau sekarang kan ibaratnya mau latihan bola dari mana-mana bisa disumbang. Ya, perkembangannya untuk dulu dengan sekarang jauh. Kalau sekarang kesibukan orangnya, kalau dulu kebutuhan sarana prasarananya yang kurang. Tapi kalau sekarang kan orangnya yang sibuk. Gitu. Bagaimana dengan sistem keamanan pada saat itu? Sewaktu desa ini berdiri, seiring dengan berdirinya desa, karena desa juga keamanan waktu itu masih belum begitu aman banget, masih tetap harus ada siskamling. Maka dibangun gardu, kemudian untuk siskamling itu dibagi per RT setiap malam gantian gitu. Apakah sudah dibuat sistem untuk siskamling pada saat itu? Sudah, seiring dengan pelantikan kepala desa itu sebelum itu sudah dibentuk. Bagaimana terbentuknya siskamling pada saat itu, Pak? Itu diperintah oleh kepala desa, kemudian nanti dibagi per RT. Nah, RT menunjuk dari berapa orang setiap malamnya. Bagaimana dengan sistem keamanan di desa Tridharma Yoga ini? Kalau keamanan untuk dulu dengan sekarang, kalau dulu ya setelah ada siskamling ya alhamdulillah desa kita aman. Ya sekarang itu masih aman. Paling kalaupun ada ya
masalah-masalah kecil biasanya yang terjadi dari luar desa masuk ke desa kita. Karena di desa kita kan namanya wisata, sering terjadi di tempat wisata perselisihan anak-anak antar desa. Terus apalagi? Bagaimana kesenian pada saat itu, Pak? Pada saat pada saat desa ini berdiri, sebelum desa ini berdiri pun itu sudah dibuat ada kesenian yang awal itu ada ludro, ada janger dari muslimnya, ada qasidah, dulu orkes qasidah dipimpin oleh Pak Ucok kalau nggak salah, Ucok namanya. Qasidah, orkes ada dulu. Terus ludro, kalau ludro ketoprak itu Pak Podo yang masih hidup grupnya gitu. Terus kalau yang ini apa namanya, drama gong itu dulu sudah ada, dari kesenian Hindunya ada, dari Muslimnya ada tuh. Dari muda-mudinya yaitu orkes tuh itu ada, namanya orkes. Sudah pernah dilombakan kemana saja, Pak? Kalau qasidah sudah pernah tingkat kecamatan, menang apa kalahnya belum tahu karena tidak diinfokan. Kemudian kalau gong itu berganjur cuma yang dirasakan untuk waktu nyambut bupati. Bupati dulu kan kalau turun semua murid itu dibariskan di pinggir jalan. Itu kalau bupati turun. Kalau zaman dulu kita nyambut bupati, semua anak sekolah turun jalan untuk nyambut. Nanti diiringi oleh tabung. Itu belum ada dari sudah itu belum. Kalau misalnya kalau sekarang kan bupati turun dan nyambut kan itu harus diiringi oleh seni-seni yang lain, budaya yang lain. Kalau untuk budaya seni itu sangat dulu, malah sekarang malah merosot. Seni menurut apa? Kalau dulu karena orkesnya ada, ketopraknya ada, gitu, janyernya ada. Nah sekarang jangan udah musnah, nggak kelihatan ketoprak, apalagi qasidah masih ada, kadang jarang dengar di masjid gitu. Nah kalau gong masih tetap, sekarang kalau gong itu malah nambah ada. Terus ibu-ibu IWHD itu maju kalau untuk ini. Jadi kalau dibandingkan dengan yang dulu masih maju dulu, masih antusias dulu. Kalau sekarang dikalahkan oleh sinetron. Terus kalau dilombakan ya itu tadi, kalau qasidah sudah pernah, kalau bleganjur sudah pernah. Bleganjur untuk tingkat SLTP sudah pernah dilombakan itu dapat juara 2. Kalau yang lain saya belum dengar, belum, karena belakangan memang Bapak nggak terlalu ikut berkecimpung lagi. Terima kasih. Inilah wawancara kami kepada Bapak Iketut Jaya. Sekian dari kami dari kelompok 4 SMK Negeri 1 Ketapang. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Sekian dari kami. Selamat siang.